Dan juga masyarakat Kalimantan Utara tahu seperti apa kredibilitas seorang wakil gubernur seperti Jansen yang bekerja 30 tahun di pemerintahan. Tahu tugasnya, tetapi tidak diperankan dalam fungsi-fungsi yang harus melibatkan seorang wakil. Saya ingin mengatakan bahwa dana provinsi itu sepenuhnya untuk rakyat. Tinggal bagaimana kita peduli kepada rakyat, bagaimana kita merasionalkan pembiayaan provinsi, dan kreatif mengolah anggaran. Dan kita harus peduli pada rakyat. Pertanyaannya, bantuan RT sudah saya berikan. Jadi oleh sebab itu tidak diragukan. Ini adalah momen epik ketika pertanyaan yang diajukan seorang calon gubernur dengan tujuan menjebak lawan bicara justru berbalik menyerang diri sendiri. Kejadian ini terjadi dalam sesi debat kandidat calon gubernur Kalimantan Utara, Kamis 10 Oktober 2024 yang diselenggarakan di Kota Tarakan. Debat panas terjadi antara pasangan calon nomor urut 2 Zainal Paliwang yang berpasangan dengan Ingkong Ala dan pasangan Jansen Tipapadan yang berpasangan dengan Suratno. Yang menarik dan diduga menjadi pemicu panasnya suhu politik di antara keduanya adalah karena Zainal Paliwang dan Jansen Tipapadan adalah pasangan gubernur dan wakil gubernur petahana yang berpasangan dan menjabat selama 3 tahun sejak tahun 2021. Zainal Paliwang sebagai gubernur, dan Jansen Tipapadan sebagai wakil gubernurnya. Kali ini mereka berpisah, dan Jansen Tipapadan maju menantang sang petahana. Debat panas terjadi dalam sesi ketiga, yaitu sesi saling melempar pertanyaan untuk pasangan calon lain. Zainal Paliwang yang mendapatkan kesempatan pertama kemudian merancang sebuah pertanyaan jebakan. Zainal Paliwang tahu persis bahwa sejak mereka berdua menjabat sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Kaltara tahun 2021, salah satu janji kampanye Jansen adalah mengalokasikan dana 100 juta per RT setiap tahun. Diduga bahwa niat Jansen Tipa mewujudkan cita-citanya itu yang menjadi salah satu pemicu keretakan di antara keduanya. Menurut Zainal Paliwang, mengucurkan dana 100 juta untuk setiap RT setiap tahun adalah program yang tidak masuk akal. Maka dalam kesempatan debat kampanye ini, Zainal Paliwang sengaja memancing pertanyaan agar Jansen kembali mengulang visi misinya itu, dan dengan demikian Zainal Paliwang mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kepada publik bahwa program kerja itu mustahil untuk dapat diwujudkan. Namun apa yang terjadi? Mari kita simak debat panas di antara keduanya. Berikutnya paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2. Harap Cukup, tenang. harap tenang. Terima kasih. Harap tenang. Kami persilakan paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Pertanyaan ke paslon nomor urut 3. Dengan keterbatasan anggaran, bagaimana Anda, paslon nomor 3 akan memprioritaskan peningkatan layanan publik yang memiliki dampak terbesar bagi masyarakat miskin dan rentan? Pertanyaannya pendek dan sederhana namun arahnya mudah ditebak. Kata kuncinya hanya 2, anggaran minim dan pengentasan kemiskinan. Masih ada waktu? Cukup? Dirasa cukup? Cukup. Oke. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Untuk kita ketahui, ada 2 sektor tugas pemerintah secara khusus dalam rangka melayani masyarakat. Yang pertama menyediakan fasilitas dasar bagi pemerintah. Kemudian yang kedua, melengkapi fasilitas dasar bagi masyarakat. Yang utama yang kita harus perhatikan adalah apa yang mengubah hakikat hidup masyarakat yang dijamin oleh undang-undang. Yang pertama, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan keamanan. Ini yang harus kita utamakan. Dan untuk itu, kita harus melibatkan seluruh pihak agar memberi layanan maksimal, terutama kepada kabupaten kota, harus bekinerja sinergis dengan pemerintah provinsi. Dan sebaliknya, pemerintah provinsi harus bekinerja sinergis dengan kabupaten kota. Ini yang harus kita lakukan. Karena bagaimanapun juga, pemerintah provinsi itu adalah kesatuan subsistem daripada pemerintah kabupaten kota. Dan untuk itulah, kami berharap jika diberi amanah, maka pemerintah provinsi bersama kabupaten bersinergi dengan masyarakat untuk membangun Kalimantan Utara. Silakan dilanjutkan Pak Wakil. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, tentunya kita bisa memanfaatkan masyarakat bawah dengan mengalokasikan anggaran yang langsung diterima oleh masyarakat bawah melalui RT. Makanya dalam visi dan misi kami tadi menyampaikan bahwa kami akan menganggarkan dana kepada tiap-tiap RT sebesar 100 juta dalam 1 tahun. Sehingga masyarakat bisa menentukan apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus diperbuat dalam membangun wilayahnya masing-masing.
Secara khusus juga kami akan melibatkan pihak swasta sebagai sektor daerah untuk memberi perhatian untuk memaksimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Terima kasih. Waktu Anda habis. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Harap Baik. tenang. Apa yang diharapkan oleh seorang Zainal Palewang benar-benar terwujud. Tanpa ragu, pasangan Yansen Suratno menegaskan berjanji akan menggelontorkan dana 100 juta per RT setiap tahun. Palewang seolah mendapatkan angin segar, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Membuktikan kepada publik bahwa program itu mustahil untuk dilaksanakan. Kita simak respon balik Zainal Palewang. Baik, terima kasih. Jadi kita kalau berbicara harus yang konkret, harus yang fakta. Dengan jumlah RT di Kaltara ini sebanyak 2.593 RT. Kalau dikali 100 juta per RT sudah 250 miliar lebih. Bagaimana kita dengan anggaran yang hanya 3,1 triliun APBD kita bisa memberikan RT-RT. Jadi Harap tenang, supporter. jadi tolong jadi dihitung yang benar. Karena dampaknya nanti kasihan Bapak RT hanya dijanji-janji tapi tidak cair-cair. Dan kan Harap tenang. Ya, kalau janji itu percuma, memang gampang saja janji ya. Karena ini akan berwujud atau tidak. Karena itu sangat tidak masuk akal. Kalau semua RT diperdayakan, apakah kita harus bangun SDM mereka untuk mengelola Baik, dana waktu tersebut? sudah habis. Sangat kelihatan bukan? Bagaimana Zainal Palewang dan wakilnya begitu bersemangat merespon jawaban Yansen, Tipa Padan dan wakilnya. Jawaban cepat, data akurat perhitungan matematika yang tepat, membuktikan bahwa jawaban ini sudah dipersiapkan matang sebelum pertanyaan diajukan, dan bahkan mungkin sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Zainal Palewang hafal persis jumlah RT di Kalimantan Utara sebanyak 2.593. Dan menurutnya, jika dikalikan dengan 100 juta maka nilainya sama dengan lebih dari 250 miliar. Dan inilah yang menurut Zainal Palewang sebuah program kerja yang tidak berdasarkan pada fakta alias sebuah janji yang mustahil dapat dilaksanakan dengan anggaran APBD Kalimantan Utara hanya sebesar 3,1 triliun. Bukan hanya persoalan minimnya anggaran yang dipersoalkan oleh Palewang, wakilnya bahkan menambahkan bahkan program ini mustahil dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia di tingkat RT. Atau dengan kata lain Ingkong Ala meragukan kemampuan pengurus RT mengelola anggaran 100 juta per tahun. Namun lihatlah bagaimana Yansen menjawab sanggahan Zainal Palewang dan pasangannya ini dengan jawaban yang sangat menohok yang berbalik justru mempermalukan Zainal Palewang dan pasangannya. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu bertanya Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin mengatakan bahwa dana provinsi itu sepenuhnya untuk rakyat. Tinggal bagaimana kita peduli kepada rakyat, bagaimana kita merasionalkan pembiayaan provinsi, dan kreatif mengolah anggaran. Dan kita harus peduli kepada rakyat. Pertanyaannya. Bantuan RT sudah saya berikan. Jadi oleh sebab itu tidak diragukan. Ada 2 kata kunci yang disampaikan dalam jawaban Yansen, Tipa Padan jawaban singkat padat namun mampu membungkam pasnagan Zainal Palewang Ingkong Ala. Yang pertama adalah uang APBD Kalimantan Utara itu untuk rakyat. Dan kedua, Yansen sudah pernah melakukan membantu RT. Sekarang mari kita lihat kapan dan di mana Yansen Tipa memberikan bantuan ke RT dan bagaimana triknya merasionalisasi anggaran agar anggaran itu benar-benar dinikmati rakyat, bukan kontraktor. Sebelum menjadi wakil gubernur pada tahun 2021, Yansen Tipa Padan adalah Bupati Kabupaten Malinau 2 periode, dari sejak tahun 2011 sampai tahun 2021. Tahun 2012, Yansen Tipa sudah mulai menurunkan anggaran ke desa yang dimulai dengan anggaran 900 juta per desa per tahun. Namun tahun 2017, ekspansi turunnya dana ke rakyat terus diturunkan sampai ke tingkat RT. Supaya tidak terkesan hoaks, mari kita buktikan dengan melakukan pencarian di internet. Di sini saya melakukan pencarian menggunakan Google Chrome. Ketikkan di pencarian, dana RT bersih Kabupaten Malinau. Dan inilah hasilnya. Pertama, kita baca terlebih dahulu temuan AI tentang apa itu program RT Bersih. Menurut aplikasi kecerdasan alat digital ini, dana RT Bersih adalah salah satu program pemerintah Kabupaten Malinau yang disalurkan secara bertahap sesuai dengan surat pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemerintah daerah.
Penyaluran dana ini dilakukan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dengan syarat, APBD kabupaten telah ditetapkan, APBD telah ditetapkan. Program RT Bersih merupakan pembangunan berbasis rukun tetangga yang berfokus pada pembangunan di tingkat RT. Program ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya, mengembangkan partisipasi masyarakat, melestarikan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam pembangunan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, tempat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau memiliki 387 RT. Kemudian scroll ke bawah dan Anda akan menemukan fakta adanya program RT Bersih, yaitu penyaluran dana yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malinau sampai ke tingkat RT. Penyaluran dana ini bahkan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Malinau, yaitu Perbub Nomor 33 Tahun 2017 tentang RT Bersih dan tersimpan dengan rapi dalam arsip BPK RI. Salah satu koran daerah di tahun 2017 menuliskan peristiwa ini dan memberikan kepada kita informasi bahwa tahun 2017, pemerintah Kabupaten Malinau di bawah pemerintahan Jansen Tipa Padan telah menurunkan anggaran kepada RT sampai 260 juta per RT per tahun. Sekarang mari kita melihat rasio perbandingan anggaran yang diturunkan ke RT dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menganalisa apakah program RT Bersih di tingkat kabupaten dapat diterapkan di tingkat provinsi. Anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Malinau tahun 2017 sebesar 900 miliar. Jumlah RT di Kabupaten Malinau pada tahun 2017 sebanyak 387 RT. Jumlah dana disalurkan per RT per tahun sebesar 260 juta. Maka total anggaran dana RT Bersih yang disalurkan Pemkab Malinau pada tahun 2017 sebesar 100 miliar 620 juta,00 rupiah. Jumlah ini sama setara dengan 11,18% dari total APBD Kabupaten Malinau dalam setahun. Sekarang mari kita hitung persentase dana yang diserap jika program ini diterapkan di provinsi. Menurut Zainal Palewang, anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3,1 triliun atau 3.100 miliar. Jumlah RT di Provinsi Kalimantan Utara sesuai data dari Zainal Palewang sebanyak 2.593 RT. Maka jika dianggarkan 100 juta per RT per tahun, maka total anggaran yang diserap sebesar 259 miliar 300 juta rupiah per tahun. Dana ini hanya setara dengan 8,36% dari total APBD Provinsi Kalimantan Utara dalam setahun. Jadi bandingkan sendiri. Program RT Bersih Jansen Tipa Padan yang diterapkan sejak tahun 2015 dan sampai sekarang sudah hampir 10 tahun berjalan dengan menyerap anggaran sampai lebih dari 10% dari APBD. Sama sekali tidak membuat program untuk kebutuhan dasar lain dalam struktur APBD Kabupaten Malinau terganggu. Terlebih lagi jika anggaran itu masih di bawah 10% dari APBD. Lalu bagaimana dengan asumsi Ingkong ala bahwa SDM di RT tidak akan mampu mengelola anggaran sebesar itu? Jawaban pertanyaan ini memang akan menjadi sulit jika yang ada di bayangan kita bahwa pengelolaan anggaran itu hanya dilakukan oleh satu orang ketua RT. Namun Jansen sudah menjawab dalam penyampaian visi misinya bahwa dana ini dikelola berdasarkan hasil rembuk masyarakat yang ada di RT yang disebut Musrenbang RT. Sangat naif jika menuduh ratusan warga yang ada di RT itu tidak satupun yang mempunyai solusi cara pemanfaatan dana sebesar 100 juta. Dan Kabupaten Malinau sudah membuktikan. RT di Kabupaten Malinau telah mengelola anggaran sampai 260 juta per tahun. Tentu saja dalam pengelolaan awal bagi RT yang belum pernah melaksanakan dana ini harus disertai bimbingan. Sama seperti yang dilakukan Jansen 10 tahun yang lalu dengan mengangkat tenaga-tenaga pendamping yang kala itu disebut Satgas Gerdema. Namun seiring waktu, ketika RT sudah terbiasa, maka dengan sendirinya pengelolaan anggaran itu akan berjalan lancar dengan sendirinya. Di atas dari semua itu, menurut Jansen Tipa Padan, hanyalah urusan hati. Apakah pemimpin ikhlas merelakan anggaran APBD diserahkan untuk dikelola sendiri oleh masyarakat atau tidak? Belajar dari kasus tangkap tangan KPK di Kalimantan Selatan yang diduga melibatkan gubernur, semua berawal dari pengaturan proyek di pemerintahan provinsi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap pelaksana proyek harus membayar fee yang diatur sekian persen untuk pemberi pekerjaan. Di samping itu, juga dikenal jatah untuk tim sukses. Dan biasanya ini dilakukan oleh kepala daerah yang memang ingin menjadi kepala daerah hanya karena mengejar kekayaan semata. Namun bagi seorang Jansen konsep seperti itu tidak ada dalam kamusnya. Sebagai seorang mantan birokrat yang memulai karir dari bawah, Jansen Tipa menjadi kepala daerah hanya semata-mata ingin melihat rakyat yang dipimpinnya bahagia. Apapun akan dilakukan demi membahagiakan warganya khususnya kalangan ekonomi lemah. Jansen rela tidak menikmati biaya operasional kantor dan rumah tangga demi agar rakyat kecil juga dapat menikmati anggaran negara yang dia kelola.
Kepala daerah yang tidak berani memberikan anggaran ke desa dan RT hanyalah kepala daerah yang mempunyai pikiran sempit, yang di dalam pikirannya hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Mereka tahu bahwa dengan menyalurkan dana ke RT tidak mungkin bisa membayar fee. Berbeda jika dana itu dikelola pengusaha, maka sudah pasti pundi-pundi pribadi akan penuh dengan upeti. Jadi niat dari Pasnagan calon nomor urut 2, Zainal Palewang Ingkong ala memancing pertanyaan untuk membongkar ke publik bahwa program itu tidak masuk akal, justru berbalik arah, karena rakyat yang menonton debat ini justru akan menuding paslon 02 tidak ikhlas membangun rakyat Kaltara. Bagaimana menurut pendapat kalian, mana yang layak diuntungkan dari anggaran negara? Pengusaha, atau rakyat yang ada di tingkat RT dan desa? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih. Saya ingin mengatakan bahwa dana provinsi itu sepenuhnya untuk rakyat. Tinggal bagaimana kita peduli kepada rakyat, bagaimana kita merasionalkan pembiayaan provinsi, dan kreatif mengolah anggaran. Dan kita harus peduli pada rakyat. Pertanyaannya, bantuan RT sudah saya berikan. Jadi oleh sebab itu tidak diragukan.